Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Innoventur kelas seminar kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi pelaku usaha pada perusahaan AKT Corp yang salah satu lini bisnisnya itu rumah herba. Next. Nah, adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fabel Farizi sebagai moderator dan penyaji. Yang kedua ada Ilal Nazmi sebagai penyaji dan yang ketiga ada Farizanani Fadil Akbari sebagai penyaji. Baik, untuk materi pertama mengenai profil dari perusahaan ini akan dijelaskan oleh Farizanani. Kepada Farizanani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Di mana yang pertama, nama perusahaan yaitu AKTA Corp dengan nama pendiri perusahaan teman kami yang bernama Ahmad Fatan. Tahun berdiri usaha tahun 2019 dan alamatnya Jalan Manggis nomor 1, nomor 88, Belimbing, Kuranji, Padang. Untuk profil singkatnya, AKTA Corp merupakan perusahaan yang bergerak pada produk suplemen dan home care herbal yang halal dan berkualitas yang terjaga alamiah. Produk yang dipasarkan berasal dari salah satu bisnis herbal berbasis networking yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan yang cepat, memuaskan pelanggan, dan berfokus pada produk halal, yaitu Halal Network Indonesia. Yang B, perjalanan bisnis AKTA Corp. Perusahaan AKTA Corp yang berdiri pada tahun 2019 memulai bisnis dengan menjual produk-produk suplemen dan home care herbal. Hingga pada tahun 2020, perusahaan AKTA Corp mengalami kendala yang diakibatkan oleh adanya kendala dunia, yaitu pandemi COVID-19. Di saat pandemi terjadi, bisnis yang dilakukan oleh AKTA Corp mengalami dampak buruk. Salah satunya yaitu pada penjualan. Sebelum pandemi COVID-19, penjualan pada bisnis ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, keadaan sewaktu pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun tersebut membuat AKTA Corp mengalami masalah atau kendala dalam berbisnis, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan PPKM di mana adanya hambatan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dan perdagangan, sehingga membuat bisnis ini sulit mendapatkan atau konsumen dan mengalami penurunan penjualan bisnis. Di samping itu juga, AKTA Corp juga mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dengan melakukan analisis internal dan eksternal. Dan pada keadaan di tahun 2020 tersebut, AKTA Corp melakukan analisis eksternal dikarenakan faktor eksternal yang mengakibatkan bisnis ini mengalami kesulitan. Analisis eksternalnya yaitu melihat peluang pasar dan juga dikarenakan keadaan pandemi ini, perusahaan melihat adanya peluang pasar untuk melebarkan sayapnya dengan menjual alat medis. Dengan langkah besar yang diambil oleh perusahaan, tentunya perusahaan dapat mengembalikan dan membalikkan keadaan sehingga perusahaan mengalami perbaikan. Pengaruh positif ini dapat terlihat dari penjualan yang meningkat pesat dan peningkatan produktivitas perusahaan. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Faris. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilal. Kepada Ilal dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegagalan AKTA Corp. Dalam menjalankan bisnisnya, AKTA Corp mendapat kesulitan terutama saat adanya pembatasan sosial pada masa COVID-19 kemarin. Ditambah belum matangnya barang dari AKTA Corp membuat para pelanggan masih meragukan produk dari AKTA Corp. Keraguan pelanggan atas produk AKTA Corp diperkuat menjadi alasan dikarenakan masalah kesehatan di waktu tersebut menjadi hal utama menghadapi pandemi. Terjadinya penurunan penjualan menyebabkan AKTA Corp tidak mampu untuk mengatasi biaya-biaya bisnis yang harus tetap dikeluarkan, sehingga pada akhirnya AKTA Corp memutuskan untuk menutup bisnisnya. Walaupun pada kenyataannya AKTA Corp tetap mencoba melakukan berbagai cara perbaikan.
Langkah besar yang diambil ITE Corp adalah mencoba menjual produk yang sudah dipercaya oleh konsumen dan lebih berkualitas, yaitu dengan membuka usaha British Propolis, yang mana juga menjual home care herbal, namun dengan produk dan pemasaran yang lebih baik. British Propolis merupakan produk premium dari Bridgelington, Inggris, yang memiliki manfaat dan khasiat khususnya untuk pemulihan, meningkatkan stamina tubuh, dan meningkatkan kecerdasan otak. Dengan segala kandungan yang terdapat pada produk ini sangat efektif dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan pelaku usaha beralih ke produk ini. Karena produk British Propolis sangat banyak diminati oleh pelanggan atau konsumen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Baik, terima kasih Ilal atas penyampaian materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya, penyampaian materi terakhir akan saya sampaikan. Materi terakhir ini mengenai pembelajaran kegagalan ATE Corp. Nah, jadi berdasarkan kasus yang terjadi pada ATE Corp yang sudah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya bahwa menunjukkan bahwa segala permasalahan yang terjadi di bisnis ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi dan pada industri-industri maupun pelaku usaha bisnis lainnya, sehingga sebaiknya para pelaku bisnis tentu tidak perlu berlarut-larut dalam permasalahan yang didapatkan, sehingga para pelaku bisnis ini harus cepat tanggap, sadar, dan juga mengidentifikasi sebab akibat dari adanya permasalahan yang muncul di suatu bisnisnya tersebut. Yang mana pada kasus ATE Corp ini, mereka mengalami penurunan dalam penjualan dan produktivitas dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga pelaku bisnis atau pemilik dari ATE Corp ini akhirnya berpikir cepat untuk mencari solusi yang tepat, yaitu dengan cara membuka model bisnis yang baru yang lebih laku di pasaran, yakni British Propolis. Sehingga dari pembelajaran ini kita perlu menjadi seorang pelaku bisnis yang memiliki mental yang kuat serta memiliki kreativitas agar bisnis yang kita dirikan ini dapat bertahan lebih lama. Nah, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.